Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama YouTube channel saya, Selvi Anggraini. Saya berasal dari kelas 2023B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori intertekstual dan penerapannya pada sebuah novel dan film perahu kertas. Disimak ya teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu teori intertekstual. Teori interteks memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian mendasarkan diri pada teks-teks lain yang telah ditulis orang sebelumnya. Tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh mandiri. Prinsip intertekstual adalah hubungan antara satu dengan teks yang lainnya berdasarkan prinsip intertekstual yang dikemukakan Rivater. Sajak biasanya baru bermakna penuh dalam hubungannya dengan sajak yang lain, dalam hal persamaannya atau pertentangannya. Pendekatan intertekstual mencakup langkah-langkah berikut. 1. Penyalinan, penyaluhan, penerjemahan. 2. Pembacaan berulang-ulang. 3. Perbandingan dengan penilaian teks-teks yang berbeda dengan teks yang lain. 4. Pemberian makna terhadap teks-teks yang berbeda. Selanjutnya, menganalisis kajian intertekstual novel dan film perahu kertas. Simak ya. Yang pertama, tema mayor. Pada novel menceritakan kisah cinta antara Kugi dan Kinan. Tema ini menampilkan tema mayor bersifat jasmania. Dalam film menceritakan Kugi dan Kinan. Yang kedua, tema minor organik. Kisah persahabatan Noni, Kugi, Eko, dan Kinan. Dalam film, kisah persahabatan antara Noni dan Kugi, Mama Kinan, dan Pak Wayan. Tema minor sosial. Pendidikan Kugi dan teman-teman membuka sekolah atlet untuk anak-anak terlantar. Dalam film, Kugi membangkitkan semangat anak-anak sekolah atlet dan Ludi membangun kembali semangat Kinan dalam melukis. Tema minor egonik. Kinan menentang ayahnya saat dia disuruh meninggalkan dunia lukis, sedangkan dalam film, pertentangan antara Andri dan Kinan. Yang pertama, sebagai manusia yang memiliki kehidupan dan masa depan, hendaklah kita menata rencana-rencana untuk kehidupan di masa yang akan datang, bukannya terpuruk dan menyerah. Dalam film, sebagai manusia yang memiliki kehidupan dan masa depan, hendaklah kita menata rencana-rencana untuk kehidupan di masa yang akan datang, bukannya terpuruk dan menyerah. Yang kedua, dalam novel, berpegang teguhlah pada impianmu, sekalipun menurut orang banyak impianmu itu tidak masuk akal. Dalam film, berperang teguhlah pada impianmu, sekalipun menurut orang banyak impianmu itu tidak masuk akal. Yang ketiga, pada novel, berani mengambil tindakan untuk jalan hidup kita. Ini adalah hidup kita. Kita sendirilah yang paling mengetahui seperti apa yang membuat kita benar-benar bahagia. Dalam film, berani mengambil tindakan untuk jalan hidup kita. Ini adalah hidup kita. Kita sendirilah yang paling mengetahui seperti apa yang membuat kita benar-benar bahagia. Yang keempat, dalam novel, berusaha selalu menjadi diri sendiri itu lebih baik. Dalam film, berusaha selalu menjadi diri sendiri itu lebih baik. Yang kelima, dalam novel, jangan memendam apa yang ada di dalam hati sekalipun kondisinya sangat sulit. Dalam film, jangan memendam apa yang ada di dalam hati sekalipun kondisinya sangat sulit. Yang keenam, jangan memaksa kehendak pada orang lain. Dalam film, jangan memaksa kehendak pada orang lain. Yang ketujuh, setelah dewasa hendaknya kita tidak lagi tergantung pada orang lain. Dalam film, setelah dewasa hendaknya kita tidak lagi bergantung pada orang lain. Yang pertama, pada novel, progresif atau kronologi. Dalam film, progresif atau kronologi. Yang kedua, tunggal. Yang ketiga, rapat. Yang keempat, terbuka. Dalam film, tertutup. Yang pertama, sentral atau utama. Dalam novel, Kugi dan Kinan. Dalam film, Kugi dan Kinan. Yang kedua, periferal. Dalam novel, Noni, Eko, Joshua, Remy,
sekaligus Mama dan Papa Kinan, Pak Wayan, Nugi, Wanda, Karel, Kevin, Keisa, Joroen, Siska, Bimo, dan Banyu. Dalam film Noni, Eko, Joshua, Remilius, Mama dan Papa Kinan, Pak Wayan, Nugi, Wanda, Karel, Kevin, Keisa, Joes, Gina, Bima, Bayu. Yang ketiga sederhana. Pada novel Kugy dan Kinan, pada film Kugy dan Kinan. Yang keempat kompleks. Dalam novel Noni, Eko, Joshua, Remigius, Mama dan Papa Kinan, Pak Wayan, Ludi, Wanda, Karel, Kevin, Keisa, Jaroen, Siska, Bimo, dan Banyu. Dalam film Noni, Eko, Joshua, Remigius, Mama dan Papa Kinan, Pak Wayan, Ludi, Wanda, Karel, Kevin, Keisa, Jaroen, Gina, Bimo, dan Banyu. Interteks sudut pandang dalam novel dan film Perahu Kertas. Yang pertama, dalam novel terdapat sudut pandang, dalam film pengamat serba tahu. Yang pertama, alur tempat. Pada novel Amsterdam, Jakarta, Bandung, Bali. Pada film Jakarta, Bandung, Bali. Yang kedua, waktu tahun 1999 sampai 2003, dalam film 2006. Yang ketiga, sosial. Dalam novel sosial bawah, menengah, dan atas. Dalam film sosial bawah, menengah, dan atas. Yang pertama, pada novel. Novel Perahu Kertas ini ditulis oleh Dewi Lestari dengan gaya realis bertaubur metafora. Dalam film, bahasa film disesuaikan oleh sutradaranya mendekati sama. Alur novel dan film Perahu Kertas. Setiap cerita pasti mempunyai plot dalam novel dan film Perahu Kertas. Plot yang digunakan adalah alur atau plot maju, progresif. Urutan kejadian yang dikisahkan dalam novel ini bersifat kronologis. Cerita diawali dari masa kini kemudian di masa lalu. Alur dalam novel dan film Perahu Kertas, keduanya menunjukkan hal yang tidak berlawanan. Alur keduanya secara umum adalah sama, hanya beberapa peristiwa yang diletakkan di tempat di posisi yang berkelainan. B. Tokoh dan penokohan dalam novel dan film Perahu Kertas. Tokoh dan penokohan novel dan film Perahu Kertas bisa dikatakan sama secara keseluruhan. Pada hakikatnya, perwatakan tokoh-tokoh dalam novel dan film hampir sama, perbedaannya terletak pada cara pendeskripsiannya. Dalam film ditampilkan tokoh-tokohnya secara langsung dan secara visual. Dengan demikian, penokohan secara analitik langsung yang dikenal dalam novel tidak dikenal dalam film. Nah, baiklah, sekian video tentang